Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nakolia, mari silahkan duduk. Baik, Bu. Baik, jadi Nakolia ini silahkan duduk dengan posisi senyaman Nakolia. Baik, Bu. Apakah dengan duduk seperti ini Nakolia sudah merasa nyaman? Iya, Bu, saya sudah merasa nyaman. Baik, bagaimana kabarnya Nakolia hari ini? Saya merasa sedikit lalai, Bu. Sebelumnya, apa yang Nakolia ini sudah sarapan pagi? Sudah, Bu. Lalu, apa yang membuat Nakolia ini sedikit merasa kurang terganggu hari ini? Sebenarnya ada satu hal, Bu, tapi saya takut dan agak canggung untuk menceritakannya kepada Ibu. Baik, begini ya Nakolia. Jadi, dalam proses konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Di mana asas kerahasiaan itu di sini ibu tidak akan memberitahukannya kepada orang lain selain ibu dan Ananda di ruangan ini. Sedangkan asas keterbukaan ini di mana Nakolia ini dituntut untuk mengutarakan pendapatnya atau permasalahannya secara jujur dan terbuka tanpa merasa canggung atau merasa takut dalam menyampaikan permasalahan atau hal-hal yang sedang mengganggu Nakolia belakangan ini. Baik, Bu. Baik, jadi sebelum itu Ibu ingin melakukan kontra waktu terlebih dahulu dengan Ananda. Apakah dengan waktu 5 sampai 10 menit ini Nakolia sudah merasa cukup untuk melakukan proses konseling? Ya, Bu, saya rasa itu sudah cukup. Baik, nah, jadi silahkan Nakolia menceritakan permasalahannya yang sedang Nakolia ini hadapi atau yang sedang mengganggu Nakolia belakangan ini. Jadi begini, Bu, akhir-akhir ini saya merasa tertekan karena tugas dan nilai-nilai saya agak berantakan di sekolah, Bu. Apa yang membuat Nakolia merasakan hal seperti itu? Jadi begini, Bu, semenjak saya menjadi ketua eskul pramuka, saya tidak bisa membagi waktu saya antara mengerjakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai ketua eskul pramuka. Jadi tugas-tugas saya menumpuk dan menjadi nilai-nilai saya juga ikut berantakan. Baik, Nanda, Ibu sangat mengerti perasaan atau permasalahan yang Nakolia sekarang ini hadapi. Memang terkadang sewaktu-waktu itu kita memiliki periode di mana di mana motivasi belajar kita itu menurun dan itu memang sangat mengganggu pikiran kita. Itu betul sekali, Bu. Nah, sekarang jika kita membuat skala 1 sampai 10, Nakolia ini kira-kira berada di angka berapa? Maksudnya, Bu? Nah, Nakolia, jadi di angka 1 itu berarti Nakolia merasakan sangat tertekan. Dan di angka 10 ini Nakolia merasakan sangat percaya diri dan sangat merasa tenang. Jadi ibu yang ibu ini tanyakan, kira-kira Nakolia ini merasakan di angka berapa? Saya rasa saya berada di angka 3, Bu. Baik, jadi Nakolia ini merasakan yang ketiga ya. Berarti Nakolia ini merasa cukup tertekan, tapi tidak di titik yang paling terendah. Nah, Ibu ingin bertanya, mengapa Nakolia bisa mengatakan bahwa Nakolia ini merasa di angka 3? Kenapa bukan di angka 1 atau angka 2? Karena, Bu, saya rasa saya masih bisa mengerjakan beberapa tugas-tugas saya meskipun saya merasa tertekan dan juga saya memiliki teman-teman yang senantiasa membantu saya dalam keadaan suka ataupun duka, Bu. Baik, jadi Nakolia ini merasa lega ya karena mempunyai teman-teman yang sering membantu dan mendukung Nakolia. Iya, Bu. Baik, itu sangat bagus. Nah, jadi meskipun Nakolia ini merasa akhir-akhir ini tertekan, merasa gelisah, tetapi Nakolia ini bisa menyelesaikan beberapa tugas dan mendapatkan dukungan dari teman-temannya. Nah, sekarang mari kita bayangkan jika Nakolia ini berada di skala di angka 4 atau 5. Apa yang akan berbeda dari sebelum yang Nakolia ini katakan? Apa yang perlu terjadi agar Nakolia ini bisa merasa tenang dan merasa percaya diri?
Mungkin jika saya literatur dan tidak menunda-nunda tugas sekolah saya, mungkin saya rasa saya akan menjadi sedikit tenang dan lebih baik. Baik Nakolia, itu dari tujuan yang sangat bagus. Nah, Ibu lagi ingin bertanya, apa satu langkah kecil yang bisa Nakolia ini lakukan mulai sekarang untuk membantu Ananda lebih teratur dalam mengerjakan tugas-tugasnya? Mungkin dengan saya membuat jadwal harian, Bu, dan saya harus disiplin untuk mengikuti jadwal yang saya buat. Baik Nakolia, itu mungkin rencana yang sangat baik. Iya, Bu, pelan-pelan saya akan mulai untuk mencobanya. Jadi kira-kira kapan Nakolia akan mencobanya? Mungkin mulai besok saya akan menerapkan, berusaha untuk membuat jadwal dan berusaha untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari saya. Baik Nakolia, Ibu yakin bahwa Nakolia pasti bisa keluar dari permasalahan Nakolia yang sekarang hadapi. Iya, Bu, saya akan terus berusaha untuk mengubah apa yang menjadi kesalahan saya saat ini. Baik, jadi mulai besok Nakolia akan membuat jadwal hariannya. Kemudian bagaimana selanjutnya nanti kita akan bertemu lagi minggu depan untuk melihat bagaimana perkembangan Nakolia ke depannya nanti. Saya setuju. Baik, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada Nakolia karena sudah ingin berbagi ceritanya kepada Ibu, dan Ibu harap Nakolia ini tidak kedepannya lagi tidak merasa sungkan atau canggung untuk bertemu lagi di minggu depan untuk menceritakan perkembangannya nanti. Iya, Bu, terima kasih juga karena sudah memberikan arahan dan bimbingannya. Baik Nak. Kalau begitu saya izin pamit ke kelas dulu ya, Bu. Baik Nanda. Terima kasih banyak, Ibu. Baik, jadi Ibu lanjut ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.